Dan telah hadir di studio Mata Najwa Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang lebih akrab dikenal dengan Ahok. Selamat malam Pak Ahok. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa Pak Ahok. Sama-sama. Saya ingin mengucapkan selamat Bung Hatta Anti Corruption Award untuk Basuki Cahayapurnama. Terbebani tidak dengan award ini? Ya, saya hanya berpikir gini, sebetulnya pejabat tinggi negara itu tidak perlu dapat award sebetulnya. Kenapa? Karena kamu memang disumpah untuk untuk tidak korupsi. Setiap pejabat waktu dilantik pasti sumpah kan, saya tidak akan menerima apapun juga yang dapat saya duga ada hubungan langsung tidak langsung dengan jabatan saya gitu loh. Jadi kalau seorang pejabat tidak korupsi ya tidak perlu dihargain karena itu memang sumpah jabatan dia. Cuma karena dalam situasi seperti saat ini, ketika ada stigma bahwa semua orang berpikir pejabat itu pasti korup, tidak ada pejabat yang jujur gitu loh. Nah ini, makanya saya pikir saya hargai sekali penghargaan ini untuk mematahkan stigma bahwa tidak ada pejabat yang jujur. Nah, sekarang kita buktikan ada pejabat yang jujur gitu loh. Dan Anda merasa berani dan kemudian ingin menunjukkan dada, sayalah pejabat yang jujur? Ya, untuk memberikan contoh, bukan saya nantang, saya terpaksa harus jadi showcase. Tidak ada pilihan. Ini harus jadi showcase untuk mempertontonkan bahwa di Republik ini masih ada orang jujur gitu loh. Yang berani menantang periksa harta saya, pajak yang saya bayar, sesuai atau tidak kira-kira gitu loh. Pajak dari penghasilan saya gitu. Nah ini yang perlu kita lakukan. Pengusaha juga mungkin sebagian juga tidak berani karena tidak bayar pajak yang penuh juga kan. Tapi Basuki Cahayapurnama berani untuk buka-bukaan hartanya karena tidak ada yang disembunyikan? Ya memang hartanya nggak banyak. Kita nanti akan buka karena tadi saya sudah lengkap data saya soal kekayaan Anda Pak Ahok, dari mulai laporan harta kekayaan, tanah, kan? buku tabungan, kemudian penghasilan, sudah lengkap data-data saya di atas meja Mata Najwa karena ini bahaya sekali dapat dari mana. Saya sudah lengkap semuanya harta kekayaan Ahok. Jadi karena kalau kita akan lihat laporan pengumuman harta kekayaan penyelenggara negara di tahun 2012, walaupun tadi Anda katakan bahwa sesungguhnya ini nilainya mungkin saja nilai NJOP. Nilai NJOP, jadi jauh lebih besar. Cuma tidak apa-apa lah kita lihat yang ada sekarang. Jadi kalau sekarang itu harta Anda Pak Ahok ini 2012 ya betul 2012 12 miliar 458 total harta kekayaan pertama. Di tahun 2009 ketika itu totalnya 7 miliar. 12 miliar menurut Ahok itu sebetulnya bukan nilai harta sesungguhnya. Karena ini hanya berdasarkan NJOP, tanah-tanah Ahok saya ini. Saya nggak punya uang cash kan. Saya itu jarang sekali simpan uang cash. Nggak mungkin lah kita penghasilan setahun 1,5 miliar, kita beli mobil 3 miliar kan nggak masuk akal. Penghasilan 1,5 miliar, kita akan buka penghasilan Basuki Cahayapurnama. Yang pertama, yang jelas kalau dari gaji dan tunjangan memang sangat kecil. Kan hanya gaji pokok itu total hanya 6 juta ya Pak ya? Ini, itu kalau gaji pokok dan tunjangan. Tetapi kan kemudian ada uang biaya dukungan rumah tangga. Kemudian dapat juga uang insentif pemungutan pajak daerah, itu hampir 60 juta. Jadi ya kurang lebih, tadi berapa, 61 juta, ya hampir 120 juta lah. Lumayan lah. Lumayan, 120 juta sebulan. Ya, Jakarta lumayan lah. Lumayan ya. Itu semua bersih Anda terima, ya, Anda bawa pulang. Segitu mana mungkin bisa beli 1 miliar, mobil 1 miliar, atau beli rumah, nggak bisa. Kecuali kalau korupsi. Cicilan rumah 100 juta saja sudah tidak sanggup kita bayar. Jadi, anak sekolah 3. Anak sekolah bisa 400 jutaan. Sekolah di internasional gitu kan. Nah jadi kita minimal dulu saya masih simpan 30-40 juta per bulan. Bisa nabung 40 juta per bulan? Ya, cuma saya kerja kan, berapa perusahaan ada gaji, ada usaha juga kan. Kita punya uang operasional kan. Uang operasionalnya banyak sekali nih kalau catatan saya Pak Ahok. Uang operasional untuk wakil gubernur itu bisa sampai 755 juta sebulan. Karena ada peraturan pemerintah, setiap daerah, kepala daerah boleh punya uang operasional maksimum 0,15% untuk daerah yang di atas 500 miliar PAD-nya dari penghasilan asli daerah. PAD DKI kan hampir 27 triliun setahun. Nah kalau 27 triliun dikali 0,115 udah 30 M lebih kan. Nih, ini contohnya Pak, 755 juta. Iya. Biaya koordinasi dikasih 165 itu cuma juta. penamaan ya, kita bisa pindahkan macam-macam sebetulnya. Selama ini jadi Anda gunakan untuk apa nih? 750 juta untuk Ahok? Macam-macam. Di Jakarta tuh banyak sekali anak-anak sekolah yang udah lulus ijazahnya ketahan. Ada yang 1 juta, ada yang 4 juta, ijazahnya ketahan. Nah itu dia kirim sudah pada kita tebus ke sekolahnya pakai uang itu.
Terus orang kadang-kadang butuh alat-alat kesehatan, ortopedi, anak-anak yang ada mengalami cacat waktu lahir, dia kadang butuh alat-alat bantu kan. Itu kan tidak mungkin dibantu dengan KJS atau dengan program-program sepatu misalnya, atau RSCM kan banyak sekali alat. Nah itu biasanya mereka kirim, kasih saya atau SMS saya, mau kursi roda semua, kita turun tim, dicek betul, kita belikan. Sempat membaca ketika Anda menjadi bupati dalam pengambilan sumpah Anda sempat usul seharusnya ditambah lagi lafalnya, bukan hanya sekedar untuk menegakkan konstitusi dan sebagainya, tetapi ada lafal sumpah yang harus ditambah. Apa itu, Pak? Ya maksud saya kalau saya maling ya terkutuk saya seluruh keluarga bisa seperti itu kan. Seharusnya jadi begitu. Jadi jelas gitu kan. Bisa seperti itu kan. Coba lihat, semua pejabat waktu disumpah tuh pasti ngomongnya seperti itu. Saya bersumpah tidak boleh terima apapun, segala macam, nggak boleh membuat kasih orang apapun gitu kan. Nah waktu saya jadi bupati saya bisa tahu duganya bagaimana. Misalnya saya jadi bupati, teman saya kirim kulkas yang besar, teman usaha saya kenal gitu. Nah saya tolak, oh dia marah-marah, kamu sombong sekali tidak terima kulkas saya. Nah saya dapat duga ini bukan kasih teman, kasih bupati. Karena waktu saya menikah, waktu bapak saya meninggal, dia cuma kasih saya 100.000. Artinya teman nggak benar ini gitu. Harusnya waktu saya lagi susah kasih saya 2 juta kayak gitu waktu menikah gitu kan. Jadi 100.000. Saya butuh jadi bupati kasih kulkas, Pak. Ini nggak benar. Kalau lu bayar, Cielen gitu kayaknya. Lu bukan Ahok lagi. Pak Ahok, kalau berkaca dari pengalaman Anda menjadi pejabat publik sejak di bupati, kita ada cuplikan ketika Anda masih dulu, kita dengar sama-sama cuplikannya. Hebat juga. Baru buka pabrik, verifikasi udah gagal. Nggak mau berantem itu kan. Ngekiin gitu loh. Kita diperas habis. Ditekan untuk main, udah ada apa-apa, kita juga yang kena dosanya gitu loh. Lu nggak mau main, lu nggak bisa dapat proyek. Ngekiin gitu loh. Ngekiin? Pengalaman apa itu persisnya Pak Ahok yang Anda rasa ngekiin itu? Ya, pengalaman kita pabrik, kita izin kadang-kadang gitu kan. Kita udah kasih uang pun kadang-kadang kan kalau ada lawan kita mau matiin kita, dia sogok lagi bisa menekan kita kan. Jadi memang tidak ada kepastian usaha gitu loh. Dulu kan pemerintah, misalnya contoh, saya main di Belitung. Pemerintah membuat peraturan tidak boleh menambang pasir dikirim begitu saja. Harus diolah. Lalu saya buat pabrik pengolahan. Udah buat pabrik pengolahan karena costnya lebih tinggi, kita nggak bisa upeti lebih banyak kan. Dimusuhin. Ya kan ngekiin gitu. Dimusuhinnya itu seperti apa? Ya dimacam-macamin lah. Kerjain. Sulit ditangkap lah, dan dia bilang ini izin ini kurang, datang periksa ini. Ya makanya saya waktu pabrik saya tutup, bapak saya bilang kan, kamu lupa ya pepatah kuno, orang miskin jangan lawan orang kaya. Orang kaya yang nendang pejabat bangkrut loh. Nah, kalau lu demen lawan pejabat, jadi pejabat aja. Ya makanya saya jadi pejabat lebih enak kan. Tapi sejak karena pengalaman itulah, kenapa kemudian menjadi pejabat Anda tidak mau menyulitkan yang karena pengalaman itu? Bukan itu juga, karena memang kewajiban kita kan itu sebetulnya. Ya gimana sih kalau hukumnya wajib gitu loh. Itu ya nggak usah disuruh juga, memang wajibnya kamu itu kok. Justru saya bilang kan, kalau kita melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan, itu nggak perlu dapat penghargaan. Justru kalau kamu tidak melakukan itu, kamu terkutuk, karena kamu disumpah. Nah, saya juga bilang sama adik saya, apa yang membuat kita bangga sekarang jadi pejabat? Karena ini kerjaan tuh pakai sumpah, saya bilang. Jadi pengusaha tuh nggak ada sumpahnya. Kalau ini kan disumpah kan, ini disumpah ya sudah. Kita bangga dong. Kita disumpah untuk melakukan sesuatu. Ya kalau kita lakukan sesuatu, nggak ada yang dibanggain. Memang sumpah kamu kok gitu loh. Kita bertanya juga kepada orang terdekat Anda, Pak Ahok, tentang pengalaman yang Anda alami selama menjadi pejabat. Ini dia pengakuannya. Kita dengar sama-sama. Mungkin saya bisa cerita dari waktu zaman Bapak harus berhenti bupati karena mencalonkan diri jadi gubernur. Jadi pada saat itu sebenarnya pada hari terakhir perhitungan suara, Bapak itu sebenarnya udah menang. Tapi karena nggak tahu sesuatu kejadian, akhirnya kan Bapak kalah 14.000. Dan akhirnya kita bawa kasus ini karena didorong sama teman-teman untuk dibawa ke MK. Nah pada saat di MK, cerita akhirnya itu memang di satu sisi sampai terakhir itu kita tetap harus mengeluarkan duit. Karena ada oknum tertentu yang meminta dengan harga tertentu supaya kita bisa mencalonkan, mendapat kursi itu. Dan teman-teman memang membisikin seperti itu. Makanya kalau uang udah di depan mata,
ya siapapun manusia, kita harus akui kita punya lemah daging. Dan apalagi disupport sama teman-teman mengatakan demikian. Ini kan sebenarnya porsinya kamu, Hok. Kamu harusnya dapat itu. Jadi ini hanya kalau kita mampu bayarin, ini hanya mengembalikan porsi. Jadi ini tidak dosa. Jadi boleh dibilang itu dosa putih sebenarnya. Dosa untuk mengembalikan ke tempat supaya rakyat bisa disejahterakan. Seperti itulah dorongan dari teman-teman. Akhirnya dari pergumulan itu kita tetap memilih untuk tidak sekalipun sebenarnya dibilang itu jatahnya kita. Pergumulan itu untuk memikirkan membayar karena toh ini memang hak. Seberapa sulit ketika itu, Pak Ahok? Ya tentu sulit ya. Tapi saya ingat prinsip contoh negara. Saya suka baca cerita nabi-nabi gitu. Itu ada pernyataan Nabi Sulaiman yang sangat saya ingat. Dia bilang sebuah negara runtuh karena pejabatnya suka menyuap. Nah itu yang mengganggu saya. Saya sedang berkata kepada orang, pilih saya jadi pejabat untuk supaya negara ini berdiri tegak. Supaya ada keadilan sosial. Tapi satu pihak untuk mendapatkan ini, kenapa saya mesti menyuap gitu loh. Nah itu kan saya goyang kan. Nah terus terang di istri saya tidak cerita terlalu rinci. Nah waktu ditawarin 5 miliar, kan 2 minggu batas waktu kan. Ya saya masih bisa ingat itu. Terus kemudian Anda diminta bayar 5 miliar? iya, tapi bayarnya setelah putusan gitu loh. Berarti kan meyakinkan kan seperti itu kan, tidak bayar dulu gitu. Kalau saya tidak mau karena saya ingat kalimat, tapi terus turun ke 4 miliar. 4 miliar juga saya bilang nggak bisa, nggak mungkin nyuap gitu kan. Kemudian turun 3 miliar, tapi putusnya 32 katanya. Hakimnya kan 5 hakim. Saya nggak tahu buktinya ada tidak, kita tidak punya bukti. Tapi ketika calonnya mengatakan tidak perlu bayar dulu, udah menang baru bayar, tapi harus buat kan sesuatu yang kita nggak ngerti juga kan, apa betul atau tidak. Tapi nggak ada bukti. Waktu 32, nah saya juga ada emosi kan. Karena saya dicurangin. Saya juga panas, apalagi ada jual primordialisme, rasisme ya, saya juga marah. Kenapa ini tidak kita bayar untuk, apalagi ada teman yang, saya bayarin deh. 3 miliar tuh, dia aja 3 miliar? Iya aja, 32. Pokoknya kalau ribut, Gus Dur juga dukung saya kan. Gus Dur bilang kalau rusuh pun Gus Dur kirim banser untuk bantu gitu kan. Nah saya waktu itu sudah goyang sebetulnya. Karena emosi kan. Lalu saya tanya sama istri saya, karena saya masih punya bayi, anak saya bungsu baru 8 bulan. Ya waktu istri saya lewat, saya tanya sama istri saya. Saya bilang, bayar nggak nih? 32 gitu, jadi gubernur kita kan. Saya kan udah emosi gitu. Nah istri saya sampai nyelonong, ya mungkin dia jawabnya ngelantur juga. Dia bilang, terserah kamu lah. Mau jadi murid Yesus apa murid Barabas katanya. Ini cerita Alkitab. Lalu dia nyelonong. Saya nggak enggak cerita itu. Saya terus terang saya blank. Kenapa? Karena saya sudah marah, sudah ambisi untuk menang. Lalu waktu saya duduk tenang, pikirkan itu, baru saya ingat cerita itu. Cerita itu, Nabi Isa kan mau dihukum mati, cerita di depan Pilatus. Waktu itu Pilatus tanya sama masyarakat Yahudi, siapa yang mau kalian pilih saya bebaskan. Itu kan kayak voting nih, head to head ini. 1 lawan 1 nih. Mau pilih Yesus yang tidak ada salah, Nabi Isa, atau Barabas, penjahat, pembunuh, pencuri. Tapi karena orang dendam sama Nabi Isa, mereka bilang pilih Barabas. Kalah voting, itu Nabi Isa. Nah itu langsung membuat saya berpikir, saya katanya mau menegakkan stand firm untuk bring justice. Untuk bawa truth, justice. Bagaimana saya mau ikut jadi penjahat gitu loh. Untuk menang dengan cara seperti penjahat gitu. Makanya istri saya, dia juga asal ngomong aja sebetulnya gitu, dia nyelonong gitu. Makanya saya putuskan waktu itu, saya nggak bisa lakukan. Dan saya juga beruntung ada almarhum Sarir kan, Dr. Sarir Ciil, kan ketua partai saya. Ya. Sampai sana, Dr. Sarir bilang begini, Hok, kalau lu bayar, Ciil kan gitu kayaknya, lu bukan Ahok lagi. Kita nih partai akal sehat, Hok. Kalau lu bayar, lu bukan Ahok lagi. Lu mesti ingat itu. Lebih baik kalah, terhormat. Anda kok jadi bicara mati terus, Pak Ahok? Saya jadi deg-degan. Enggak, Apa memang betul ada ancaman real? Itu setelah pengalaman itu, Anda kemudian sekarang menjadi wakil gubernur dan selama proses kampanye dan sebagainya, adakah peristiwa-peristiwa serupa atau itu
Anda merasa peristiwa itu betul-betul yang paling kencang godaannya? Saya pikir godaan terbesar sekarang bukan soal uang sebetulnya. Karena saya juga nggak terlalu miskin udah gitu. Kenapa saya bilang? Karena tanah naiknya luar biasa. Godaan terbesar sekarang tuh takut mati. Takut mati? Ya kalau Anda takut mati itu yang masalah. Kalau menurut saya, kalau soal uang saya udah lewat. Waktu bupati orang tawarin, kalau kamu kasih saya izin sawit, 10% saya tanamin punya Anda. Jadi bayangkan kalau kita kasih orang 20.000 hektar, dia tanamin 2.000 hektar buat kita. Otomatis kalau kali sejuta ya 2 miliar tiap bulan. Setelah kita berhenti bupati 5 tahun atau 10 tahun lagi pas panen. Anda tolak waktu itu ya? Ya itu udah lewat. Atau izin tambang 3 miliar. Atau kita diajak saham, punya saham di tambang gitu. Itu udah lewat cerita itu. Nah kalau di Jakarta ini, sebetulnya apa yang Jakarta? Jakarta masalah utama tuh semua putusan kita tuh akan menyenggol oknum melarat sampai konglomerat kan. Nah kamu kalau dibunuh orang pun kamu nggak jelas yang bunuh kamu siapa. Sekarang bukan takut uang tapi takut mati. Misalnya kalau saya jadi takut mati itu jadi pergumulan. Anda merasa pernah ada ancaman real itu ke Anda Pak Ahok atau lebih kepada kekhawatiran? Ya itu kan orang ngomong kan. Orang ngomong. Apa ngomongnya apa? Ya hati-hati, orang kalau sakit hati bisa bunuh kamu gitu kan. Dan keluarga juga takut, nanti anak istri bagaimana gitu. Nah itu kan ini satu. Lewat SMS, lewat telepon, Kan menyampaikan teman langsung? saudara bisa ngomong gitu kan. Ya, hati-hati jangan terlalu berani lah. Untuk apa ngorbankan diri seperti itu gitu loh. Tapi saya bilang kalau kita tidak mau lakukan itu, nggak mungkin perbaiki gitu kan. Kita pasti ketemu. Ya orang kalau nggak suka sama kita pasti akan terjadi. Nah, kemarin istri saya cerita, kita siapin keluarga sih. Misalnya istri saya cerita, anak saya yang bungsu, itu lucu juga gitu. Dia numpang mobil teman, pulang, malam-malam anak kecil nyalain lampu kan. Terus si ibunya temannya itu bilang, matiin lampu gitu loh. Takut nanti ada orang jahat, lihat, bisa apa. Terus anak saya yang kecil pun bisa jawab gitu. Iya, saya tahu. Kalau sampai orang jahat tangkap kita pun pasti saya yang ditangkap duluan, karena saya anak Ahok. Ya kita siapkan seperti itu, gitu. Kita harus siap. Nah itu yang risiko itu yang harus kita hadapi. Saya sempat dengar Anda bahkan sudah menyiapkan apa kalimat yang mau ditulis di batu nisan. Itu betul Pak Ahok? Ya saya bilang sama istri saya kan, kalau kita udah terima sumpah jabatan, tidak semua orang bisa disumpah untuk menjabatkan. Kita bisa bantu orang miskin pakai uang rakyat juga. Kita pun hidup dapat gaji yang baik juga gitu loh. Nah, kalau sampai harus diizinkan Tuhan mati pun, ini satu keuntungan buat saya. Karena saya mati sebagai pejabat yang sedang bertempur mewujudkan keadilan. Makanya saya minta kalau mayat saya ketemu, ya kita pesen kalau kita betul-betul mati kan kita nggak bisa ngomong lagi. Istri kita bisa panik kan. Kalau dia panik dia bisa dikremasi, orang bilang. Lebih gampang dikremasi. Makanya saya bilang kalau masih ada ketemu mayatnya tolong kirim pulang Belitung saja. Terus di pusaranya kamu tulis saja mati adalah keuntungan. Ya bila perlu 3 bahasa deh. Indonesia, Inggris, Mandarin kan. Mati adalah keuntungan? Ya, untung dong. Kita bisa di posisi seperti ini. Nah sama seperti para pahlawan dulu pejuang kan. Sekarang kan udah baik yang mati. Kita belum tentu loh bisa punya kesempatan seperti mereka. Nah kalau kita punya kesempatan harus mati untuk mewujudkan keadilan sosial, berarti kita kan kira-kira hampir mendekati para pahlawan yang dikasih kesempatan mati untuk memerdekakan negara ini kan. Makanya bagi saya satu kehormatan, keuntungan dong. Kalau harus mati untuk rakyat, untuk berjuang seperti ini. Makanya saya minta, ini batu nisan saya tulisnya ya mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Dan lagi pun kalau kita lihat Bruce Lee kalau masih hidup kan umur 73 tahun. Sampai sekarang lihatnya keren. Terus mati muda juga ada kerennya kan. Marilyn Monroe gitu kan. Jadi kalau itu kan keuntungan dong. Kamu tahu Gitu Marilyn ya? Monroe kalau masih hidup udah nenek-nenek kali. Anda kok jadi bicara mati terus Pak Ahok? Saya jadi deg-degan. Enggak, Apa memang betul ada ancaman real? Anda tidak mau Ya ngomong kita atau nggak gimana tahu, nih? kita nggak tahu kan. Justru katanya kalau nggak ada ancaman Kalau itu yang saya jadi bahaya. deg-degan gimana tadi Ibu Veronica ya? Kalau Anda bicaranya nisan nanti tulisannya apa? Kalau mati nanti seperti Nah apa? istri saya juga orangnya juga cuek aja. Dia bilang kalau saya mati duluan saya dikremasi aja. Saya nggak mau dibawa ke Belitung katanya. Bukan kampung saya katanya.